Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi Dan prakarsa perubahan sekolah, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Tuhan sebagai pimpin dari insan siswa kita. Saya harap dari kegiatan awal menjadi itu dan juga berarti boleh berjalan dengan baik, sehingga ada satu solusi ataupun hal yang baik yang bisa kita ambil dari kegiatan kita. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepsek sudah memberikan kesempatan kali ini ya Ibu. Nanti di IP2 nanti kan mulai kita seperti ini di IP6. Kali ini di IP2 kita akan membicarakan ataupun mendiskusikan visi ataupun cita-cita terhadap murid kita di masa yang akan datang. Di sini kita akan melihat Bapak Ibu visinya, visi daripada sekolah Ibu, dan diselaraskan dengan visi yang telah dibuat Ibu Novi ya di modul 1.3 mengenai visi dari guru penggerak Ibu ya. Di sini Ibu visi sekalian, di sini kami tidak merubah apapun tentang visi yang telah dibuat dari sekolah sendiri. Kami hanya melihat dan menyelaraskan Ibu ya dengan visinya Ibu Novi. Apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau tidak? Nah, saya lihat tadi itu profil dari sekolah sudah berpihak ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang pertama adalah pengantar tujuan. Di sini kita mendiskusikan visi sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian setelah kita menyampaikan tujuan, di sini kita akan mengisi kalimat rumpang seperti yang dibuat Ibu Navita. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama ya Bapak Ibu. Di sini akan kita lihat apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita atau tidak nantinya. Kemudian akan mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan visi sekolah. Seperti itu ya, Ibu ya. Di sini saya lihat sudah ada karakter ya Ibu ya. Sudah ada karakter dan sudah saya lihat juga aksi nyatanya Ibu Novi dan sudah saya tag ke Kemendikbud seperti ini Ibu. Dari modul 1.1 sampai 1.3 semua sudah saya tag. Tapi yang belum saya izin dari Kepsek itu basicnya belum saya tag. Saya belum minta izinkan, jadi saya belum bisa. Jadi yang saya tag ada nama sekolah ya kemarin ya sama aksi nyatanya yang saya belum minta. Dan disinilah kita akan mengidentifikasi perilaku murid kita. Ini jenjang SD ya Ibu ya. SD kelas berapa? Kelas 4 itu dan kelas 3 ya. Berarti kelas kita kelas 1 sama kelas 3. Nanti akan kita sesuaikan Ibu di sini. Kemudian nanti setelah kita mengisi kalimat penumpang, mengidentifikasi, kemudian terakhir kita mendiskusikan inisiatif perubahan apa yang mau Ibu buat nanti diskusi. Misalnya ada ide-ide yang muncul, ini sepertinya ini bagus, ini yang akan kita terapkan. Tapi sini kita sama-sama diskusi semua. Dan kita
supaya fokus dalam diskusi kita hari ini ada sebuah puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Ini puisi dari Bapak Soekarno, Presiden pertama kita. Apakah Bapak Ibu sudah pernah membaca puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia? Ada yang mau kira-kira mencoba membacanya? Kameramen boleh? Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa membaca? Ini Bapak penulis yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai, Liap. lihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Oke. Wow. Oke Bapak, oke please semua. Good. Kalau dikasih nilai jelas gratis ya. Mengayakan dapat, intonasi dapat, ekspresi wajah juga dapat. Thank you Miss Tina. Oke, Bapak Ibu, oke Miss semua. Dari puisi yang tadi dibacakan Miss Tina, kira-kira apa yang menjadi makna yang bisa Bapak Ibu dengarkan, Bapak Ibu pahami dari puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia? Apa kira-kira Miss? Oke, boleh Miss? Orang yang menunjukkan Indonesia ada lagi Miss? Yes, keberagaman Indonesia ada lagi Miss? Oke, terima kasih Miss. Ya, dari puisi Bapak Soekarno tadi kita dapat memahami bahwa ketika Bapak Soekarno melihat gunung, lagu, bahkan anak-anak Indonesia, Bapak itu melihat bahwa itu semua adalah Indonesia. Baik semua keberagaman yang ada di Indonesia seperti lagu Olesio, lagu Batak, gunung-gunung, dan kicauan burung pun itu adalah Indonesia. Sama seperti pendidikan kita di sekolah ini Miss, anak-anak kita terdiri dari beragam suku, agama,
kebaikan kita bersama. Yang ketiga ialah kita menggunakan telepon atau handphone hanya saat di luar kelas. Dan kalau boleh modelnya model silent Miss, supaya tidak mengganggu jalannya diskusi kita. Terima kasih. Saya akan mulai dari filosofi Bapak KHD. Tentu teman-teman tahu yang menjadi Bapak pendidikan di Indonesia itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya kan, Miss? Jadi Bapak KHD mempunyai filosofi yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu menuntun, bukan lagi menuntut. Biasanya kita kan, Miss, kalau misalnya nilai tidak sampai 75, pasti kita akan tuntut. Ayo, kita paksa tanpa kita buat bagaimana caranya. Nah, jadi dengan filosofi Bapak KHD, kita diingatkan untuk lebih dulu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat zamannya ataupun kodrat alam pada anak. Yang kedua, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Kira-kira, Miss, kalau mendengar kata memanusiakan manusia, apa yang bisa terbesit dari pikiran orang Miss semua? Memanusiakan manusia. Memang selama ini kita anak-anak kita nggak manusia. Apakah seperti itu, Miss? Apakah selama ini kita mengajar bukan anak manusia? Apa kira-kira yang bisa Miss berikan kata memanusiakan manusia? Yang berarti memberikan mereka keleluasaan. oke, bisa. Ada lagi? Adil, boleh. Ada lagi, Miss? Memanusiakan manusia. Berarti kita ini kita bukan manusia ya, Miss. Tapi ini lebih tidak mengekang memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan bakatnya sesuai dengan talenta atau minat yang dimiliki. Jadi kita memanusiakan dia, dia selama ini sudah manusia kan, tapi disinilah fungsi guru atau peran serta guru untuk menuntun siswa tadi agar menjadi manusia yang seutuhnya, supaya kata Bapak KHD tadi mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Gitu ya, Miss ya. Baru yang ketiga, seorang pendidik haruslah menjadi teladan dan contoh yang baik bagi peserta didik kita. Sudah pasti tahu kita semua ya, Miss, teladan dan contoh seperti 3 semboyan Bapak KHD. Masih ingat orang, Miss? 3 semboyan. Yang pertama, itu di posisi mana, Miss? Depan. Yang kedua, nama tinggi aja, nama palsu, posisi tengah. Yang terakhir, itu di bagian belakang. Seperti semboyan sekolah kita ya, Miss Handayani. Berarti kita di sini berperan untuk mendorong siswa supaya menjadi manusia yang seutuhnya. Seperti nama sekolah kita, Kartini Handayani. Oke, Miss, itulah yang menjadi filosofi Bapak KHD yang sudah saya pelajari di modul 1.1. Adapun cerminan yang harus kita adapun yang harus menjadi tujuan dalam pembelajaran kita ialah hasil belajar Pancasila. Setiap kelas pasti punya seperti ini ya, Miss. Kita pasti punya ya. Nah, kenapa dibuat kepala sekolah ini? Supaya kita guru dan siswa mengingat bahwa setiap tingkah laku atau tujuan pembelajaran yang mau kita capai itu untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ada 6 dimensinya ya, Miss. Ada 6. Yang pertama ialah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pasti anak kita sudah mempunyai iman ya, Miss. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Ini artinya tidak ada yang merasa dia membeda-bedakan teman. Semua itu kita sama. Yang ketiga, mandiri. Ini harus kita latih, apalagi kita mendidik anak-anak SD, terutama guru kelas 1 ya, Miss, yang masih terbawa-bawa sifatnya yang manja, yang ingin ditemani orang tuanya. Disinilah posisi kita untuk memandirikan anak. Yang keempat adalah bernalar kritis. Ini supaya anak-anak bisa berpikir bagaimana mengatasi masalah dengan baik, dengan rasional. Yang keempat, bergotong royong. Sudah pasti kita lakukan setiap hari ya, Miss. Contohnya adalah piket kelas, ya kan, Miss? Yang terakhir
kalimat rumpang cita-cita kita untuk murid. Kira-kira Miss kalau mendengar kata kita memimpikan murid yang bagaimana? Coba Miss pikir dulu. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Apakah yang murid yang lawan, murid yang pasti tidak mungkin ya kan Miss? Sudah ada kan Miss? Kita sebagai guru pasti ada impian murid yang kita idamkan. Coba Miss tuliskan dulu 1 atau 2 boleh Miss? Apa kira-kira murid impian yang Miss semua harapkan? Boleh ya Miss? Waktunya 1 menit, 1-2 menit cukup Miss? Lihat 1 aja dulu Miss. 1-1 aja dulu Miss. Kita memimpikan murid yang bagaimana Miss? Boleh Miss ya recap. Jadi mimpian Miss murid yang bagaimana yang Miss impikan di dalam benak dan pikiran kita? Pasti semua murid yang hebat-hebat ya. Sudah Miss? Oke. Bagi yang sudah siap boleh buka dari soal kita nomor 1 Miss. Dibacakan aja. Oh, dibacakan aja katanya. Oh, dibacakan. Boleh dari Miss Prati boleh dibaca Miss. Cerdas dan berkarakter. Cerdas dan berkarakter. Thank you Miss Prat. Next, Christina belum? Oke, Ibu Kepala Sekolah kita dulu apa Miss? Bacakan dulu Miss. Karakter baik, mandiri, kreatif, mereka bisa berkolaborasi, bisa toleransi, bertakwa kepada Tuhan dan satu bagian paling penting, mereka belajar dalam lingkungan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ayo Miss lanjut. Oke, Ibu Hamil hati-hati. Boleh ya Miss? Miss Mary beretika dan bernalar kritis. Oke, beretika dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk Miss Mary. Oke, next lanjut Miss. Oke Miss. Murid yang memiliki etika berbudi pekerti dan Yeay, thank you Kristina. Lanjut kelas. Oh, saya Kristina dan Miss. Lanjut kali. Ada yang lebih panjang kayak Ada yang lebih lanjut dari kepala sekolah ini. Oke. Harus. Oke. Beretika, aktif, kreatif, dan tidak lupa budaya. Weh. Boleh dibawa Miss Kristina? Di sini ya. Oke, lanjut Miss Maharani. Yes, berkembang aja betul. Itu idaman kita. Murid idaman kita adalah murid yang selalu mampu mengembangkan diri, beretika dan berkarakter. Terima kasih buat semua Miss YPKH yang luar biasa hebat. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Miss. Kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Apakah murid itu adalah sebagai objek kita atau sebagai subjek dalam pembelajaran kita? Apakah murid itu hanya sebagai pelampiasan kita? Boleh Bapak Ibu dipikirkan dulu sambil saya bagikan kertasnya. Dipikirkan dulu. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Adalah insan yang bagaimana atau insan yang taat. Ya, kita percaya bahwa murid itu adalah apa kira-kira di benak Bapak Ibu? Ayo semangat Miss YPKH. You can do it. Kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Boleh. Tiga oke, pasti boleh ya. Oke, insan yang harus dituntun atau dijawab. Kita percaya nomor 2 Miss, kita percaya bahwa murid adalah iya, masih nomor 2 kita Miss Dina. Ganti kertas. Oh iya bisa. Siapa tahu kurang kertas kan masih banyak.
Karena dia memainkan percaya murid itu bagaimana? Apakah murid yang kita percaya bahwa murid adalah subjek pelajaran atau ya, siapa tahu itu Miss. Kalau masih ada di ide Miss boleh ditambah. Bukan asli sini masih banyak. Masih banyak kelas kita Miss. Oke, bisa kita mulai dari kepala sekolah dulu, boleh dibacakan. Percaya bahwa ini adalah aset bangsa Wih, sangat bangsa. yang harus terus kita bimbing agar bahwa siswa minat dan kebanggaan dapat juga bagus. Asik buku ini. Bukunya juga ya, saya tempel yang kedua ini. Oh, senang dari ini. Ini cuma misi yang lain. Jadi aja ya, Masuk pagi aja. kita lihat itu jadi rumah. Oke, Ustaz sudah. Oke, Ustaz. Kalau coba nomor Saya percaya bahwa murid itu adalah ibarat kertas putih yang harus diisi dengan segala yang baik agar bisa menerima setiap perubahan perkembangan yang baik. Good job. Answer. Okay, thank you, Ustaz. And next, Christina. Kita Percaya. nama murid adalah masa depan dan penerus bangsa. Yes. Thank you, Miss Nina. Miss Nelly, and Miss Rizna. Oh ya, bisa selalu merangkai ini. Kakak itu Oke, Miss Nina. kita percaya bagus dari Christina bahwa murid adalah pribadi yang unik dan mengagumkan karena setiap dari mereka memiliki potensi masing-masing. Wih, thank you, Miss Nelly. And Miss Nina, silakan dibaca. Calon guru penggerak angkatan serius. Saya percaya bahwa murid adalah insan yang memiliki hati untuk menerima segala sesuatu sebagai perubahan yang baik terhadap dirinya sendiri. Thank you, Krisna. Wih, satu lagi Miss Mahani, boleh? Juga percaya bahwa murid adalah murid yang ingin menemukan hal-hal yang belum mereka tahu menjadi tahu. Oke, thank you Miss Mahani. Berarti guru-guru yang pilihan dalam CGP angkatan 10 berikutnya. Atau dia nanti berikutnya 11 Miss Mahani, 12 ya kan? Oke, Bapak Ibu terima kasih buat partisipasinya sampai kita ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Menurut Bapak Ibu, apa yang paling kita utamakan di sekolah kita ini? Kedisiplinan atau apa kira-kira yang ada di pikiran Bapak Ibu? Diskusi semua. Ya, apa yang kita utamakan di sekolah kita ini? Silakan, Miss. Oke, Miss, ada yang bisa membacakan hasil dari pemikirannya?
sekolah kita mengutamakan paling utama adalah pengembangan karakter dan juga pengembangan potensi murid secara optimal dan menciptakan lingkungan belajar yang kita untuk seluruh peserta. Terima kasih Miss Titi. Boleh Miss Nina? Di sekolah kita mengutamakan untuk siswa menjadi siswa yang berkarakter, disiplin dan berprestasi. Kedua, menuntut kerjasama yang baik antara warga sekolah. Oke, thank you Miss Nina. Next, Miss Mary. Sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, etika, tanggung jawab, kemandirian dan berkarya. Thank you Miss Mary. Lanjut Miss Tati. Mengutamakan kemampuan untuk menerima aturan atau kedisiplinan agar menjadi anak yang berkarakter dan lingkungan yang membuat mereka bahagia. Thank you Miss Tati. Miss Maherni. Belum. Miss Lisna. Ini tadi mungkin ini udah sering menjawab soal. Iya, lupa capek di sini panjang. Oke. Miss Lisna. Sekolah kita mengutamakan profesionalitas, tetap melakukan tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pembelajaran itu sampai dengan baik dan selesai. Thank you Miss Lisna. Miss Maherni. Oke, terima kasih Miss Maherni. Lanjut kita pertanyaan yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira murid di sekolah kita sadar betul apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mungkin Miss Lisna boleh dibacakan? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu kewajiban setiap orang sampai mata belajar. Wih, di bakal sisi yang belakang calon CDP next. Ya. Oke, lanjut Miss Tina. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting, namun pendidikan tanpa etika itu tidak berarti. Dalam semua ini jawabannya, berkarakter semua ini jawabannya. Lanjut Miss Seri. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu adalah hal utama yang harus mereka lakukan untuk saat ini. Oke, terima kasih Miss Mary. Miss Tati belum. Oke, Ibu Kepala Sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka belajar, mereka dididik dan dibimbing guru untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter baik dan juga memiliki daya saing yang unggul. Terima kasih, seperti visi kita ya Miss. Thank you Miss. Lanjut Miss Tati. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bersekolah, belajar, dan bersekolah dari sekolah adalah penting untuk menjadi seorang yang mampu menerima ibadah. Oke, terima kasih Miss Tati.
Jelas Miss Maherni? Oke, Miss Maherni? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid adalah anak-anak yang harus dibentuk dalam pendidikan. Oke, terima kasih Miss Maherni. Tepuk tangan dulu buat kita semua, Miss. Hebat, luar biasa. 2 pertanyaan lagi ya Miss untuk mengisi kalimat rumpang. Pertanyaan yang kelima ialah kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kira-kira apa yang kita yakini? Boleh Bapak Ibu sambil dipikirkan jawabannya? Yakin untuk Oke, dari Miss Lisna dulu Mas. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mensukseskan pendidikan dengan menghadirkan peserta didik yang penuh dengan etika. Thank you Miss Lisna. Ya nggak apa-apa, itu kan sini pemikiran yang tidak ada kerjasama komprominya, nggak apa-apa. Mungkin cuma 1 hari Mas Mena. Oke, Miss Mary boleh dibacakan? Kita warga di sekolah ini yakin untuk maju dan melangkah bersama-sama memajukan mutu pendidikan yang berkarakter untuk nilai-nilai bagus. Jawabannya Terima Miss Mary. di bawah soal pendidikan sih. Dibuang sama Ibu hamil. Oke, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi tulis secara optimal. Terima kasih Miss. Lanjut Miss. Miss Nina boleh? Kita warga sekolah yakin untuk mampu mendidik dan menuntun siswa menjadi siswa yang berkarakter dan mampu mewujudkan profil Pancasila. Terima kasih Miss. Tidak kompromi ya, tapi memang seperti itulah yang tujuan kita. Kita warga di sekolah ini yakin untuk siap membentuk siswa menjadi anak yang cerdas dan berkarakter sesuai profil Pancasila. Oke, terima kasih Miss Kati. Ayo Miss Maherni. Kita warga sekolah yakin betul bahwa kita yang dapat membentuk karakter Oke, terima kasih Miss Maherni. Pertanyaan terakhir kita semua yaitu kita dan warga sekolah ini paham bahwa ya, kita harus sepaham kita Bapak Ibu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Terus pernah kuis. Dikembangkan lagi kepala sekolah. Nanti di makeover dulu lagi. Oke, yes, silakan semua. Tadi kakak yakin nih sekarang kakak Pahami dia. Yang kalian lihat di video baru kakak pikir kamu yakin. ya, silakan disekali. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak.
kasih. Mas Nena boleh? Kita dan keluarga sekolah paham bahwa guru dan siswa memiliki peran penting dalam mewujudkan program Pancasila. Guru dan siswa harus lebih kreatif dalam proses belajar mengajar. Terima kasih Miss Nena. Miss Nisa, oke Miss Kiki. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan, guru itu harus terus, nah ini tuh contoh dari program ini ya. Barang waktu ngikutin apa? Makanya cara ya. Guru itu harus terus tergerak ya, bergerak, menggerakkan komunitas belajarnya agar terus mau berinovasi, kemudian berkolaborasi, mau berkreasi, dan juga yang paling penting itu berefleksi dalam belajar. Terima kasih. Satu lagi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menjadi nama baik dan menjaga mutu pendidikan serta keberadaan sekolah di tengah-tengah masyarakat adalah prioritas bersama. Terima kasih Miss Dewi. Ya Miss Krisna sama Miss Mariani. PMCIP yang terseluruh. Ayo Miss Krisna. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita mampu menghadirkan peserta didik yang unggul, beretika dan berprinsip Pancasila dengan tetap terus berkembang bersama. Terima kasih Miss Krisna. Miss Mariani. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu Oke, terima kasih Mahendra. Miss Mariani. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak. Oke Miss semua, terima kasih buat partisipasinya, buat keaktifannya dalam melengkapi kalimat rempang cita-cita kita untuk murid. Sekarang kita masuk ke visi. Apa itu visi, Miss? Visi adalah gambaran visual dari hal yang hendak dihasilkan atau diwujudkan. Visi juga dapat berupa petunjuk arah atau cita-cita ataupun impian yang ingin diwujudkan di masa depan. Sudah pasti ya Miss, kita dalam pembelajaran kita di sekolah juga pasti ada visi. Visi itu tujuan. Apa yang menjadi tujuan kita dalam mengajar? Pasti setiap guru kita pasti mempunyai tujuan dalam pembelajaran. Adapun visi sekolah kita, ini Bapak Ibu semua boleh lihat di plakat yang di depan. Visi sekolah kita ialah membentuk siswa yang beriman, takwa dan berkarakter, cerdas, terampil dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di sekolah lanjutan. Mungkin Bapak Ibu selama ini belum pernah membaca visi kita kan? Hanya lewat udah. Nah, dengan program ini atau diskusi kita hari ini, kita menjadi tahu bahwa tujuan sekolah kita ialah menghasilkan dan membentuk siswa yang beriman, bertakwa, berkarakter, cerdas, terampil dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di sekolah lanjutan. Nah, untuk menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka kita perlu menerapkan yang namanya pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Itu adalah pendekatan manajemen yang berbasis kekuatan dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Ini ada contoh kekuatan sekolah yang sudah ada di sekolah kita ya Miss. Ada ekstrakurikuler menari, ada seni musik, ada PJOK yaitu renang sekali sebulan, terus ada seni rupa yang setiap hari Sabtu, kemudian ada kita memakai pakaian tradisional ketika ada event atau acara, baru kita juga ada lab komputer untuk pembelajaran berbasis TIK. Ya kan Miss? Ini salah satu contoh, inilah beberapa contoh kekuatan yang ada di sekolah kita. Kekuatan seperti inilah yang kita kembangkan terus untuk mewujudkan visi, menjadikan kita sekolah yang berbeda dengan sekolah yang lain. Dengan ada visi ini, kita menunjukkan kita berbeda. Sekolah kami punya ekstrakurikuler, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, PJOK, English Club, dan masih banyak lagi program-program sekolah kita. Benar Miss? Selanjutnya ini juga kita adakan yaitu Jumat Ceria dan Jumat Barokah untuk agama Islam. Juga ada field trip sebagai puncak tema kita yang selalu kita lakukan setiap bulan. Juga ada pembelajaran yang berbasis proyek.
supaya dapat menuntun siswa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti tadi ya, Miss. Lanjut untuk pemberian umpan balik. Kira-kira apakah visi sekolah yang sudah saya bacakan tadi sudah selaras dengan cita-cita kita untuk siswa, Miss? Sudah ya. Apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi kita tadi? Jika ada, apa saja itu, Miss? Ada yang kira-kira bisa kita tambahkan lagi dari visi kita yang tadi ini, visi sekolah? Membentuk siswa yang beriman, bertakwa, berkarakter. Ada lagi yang kira-kira bisa kita tambahin? Atau sudah cukup itu? Kira-kira, Miss? Sudah pas. Oke, berarti sekolah kita sudah mencerminkan visi yang baik yang berpihak pada murid, ya. Kita lanjutkan, Miss. Berhubung kita mau ada rapat lagi, kita lanjutkan ceritanya, Miss. Nah, ini tadi kita sudah sesuai ya, Miss, ya, dengan visi sekolah kita dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Selanjutnya, Miss, kami di guru penggerak juga diwajibkan untuk membuat visi sebagai guru penggerak. Adapun visi yang saya rancang ialah mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas, dan berkarakter di era globalisasi. Kenapa saya ingin ada di era globalisasi, Miss? Seperti sekarang ini adalah zaman milenial, zaman yang menuntut siswa harus tahu bagaimana menggunakan alat-alat teknologi TIK, ya kan, Miss? Jadi disinilah peran serta kita sebagai guru untuk membimbing siswa menggunakan TIK ini agar ke arah yang positif. Karena banyak sekarang kan, Miss, murid-murid kita menggunakan teknologi ini untuk hal-hal yang negatif seperti bermain games, bahkan menari-nari di TikTok. Nah, disinilah kita berperan serta. Makanya saya buat visi saya di era globalisasi saya tambahi, tapi ini bukan menjadi kewajiban ditambah di visi sekolah kita ya, Miss. Ini hanya perubahan dan visi yang ada di pikiran saya. Adapun beriman artinya memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap agamanya masing-masing. Cerdas artinya memiliki akal budi dan mampu berpikir kritis dalam segala hal. Berkarakter artinya memiliki potensi yang baik dalam segi kognitif, afektif, psikomotorik, dan teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi visi guru penggerak yang sudah saya rancang. Adapun prakarsa perubahan diri yang saya buat, yang pertama berfokus pada visi aspek berkarakter. Ini menjadi tujuan kita ya, Miss, siswa yang memiliki karakter, sudah pasti itu. Dan mewujudkan profil Pancasila saya ambil karena harus satu, kita ambil dari 6 dimensi, yaitu bernalar kritis, supaya mereka bisa mengatasi dan menghadapi segala problem, masalah atau kendala yang ada di hidupnya. Yang kedua, berupaya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada siswa Kartini Handayani di Kartini Handayani Pematang Siantar di era globalisasi sekarang. Jadi inilah prakarsa perubahan diri yang ingin saya rancang untuk anak-anak berlebih di kelas saya. Adapun tahapan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi dengan istilah bagja. Pernah mendengar bagja? Belum, baru ini ya, Miss. Apa itu bagja? B yang pertama adalah buat pertanyaan. Sebelum kita merancang visi, kita buat pertanyaan apa yang menjadi tujuan kita visi itu, siapa yang kita ikut berkolaborasi, dan bagaimana kita buat rincian pertanyaan.
itu datang tepat waktu anak-anak upacara, kemudian sebelum memulai pembelajaran dan selesai berdoa, baru menyambut siswa di depan gerbang ya Miss ya. Baru itu membuat pembelajaran yang kreatif, inovatif dan berkreativitas bagi siswa. Baru orang tua mendampingi siswa belajar dan guru memimpin atau menuntun siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, bekerja sama untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya tanpa membeda-bedakan, termasuk mereka berani untuk tampil di kelas-kelas atas ataupun di kelas-kelas bawah. Ya kan Miss? Baru yang terakhir, mereka juga belajar mandiri. Saya buat karena kebetulan kelas 4 hanya 5, saya buat pembelajaran dengan menggunakan laptop langsung. Nah, inilah dia Miss yang menjadi contoh visi yang sudah terwujud di sekolah kita. Kemudian kita masuk pada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira apa Miss? Kolaborasi. Yes, benar. Terima kasih Miss Tinang. Melakukan kolaborasi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada di sekolah. Ya kan Miss? Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpihak pada siswa. Yang ketiga, menjalin komunikasi dengan seluruh komunitas yang ada, baik di dalam ataupun di luar sekolah. Ya kan Miss? Inilah contoh yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah yang kita inginkan. Pertanyaan kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi ini? Yang pertama yang saya buat, menjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua, memberitahukan perkembangan pembelajaran siswa kepada orang tua setiap bulan melalui rapor bulanan dan pengembalian LJK siswa. Yang ketiga, sharing antara sesama guru jika ada kendala. Yang keempat, berdiskusi dengan kepala sekolah juga jika kita menemukan kendala di kelas. Adakah tambahan lain Miss dari keempat ini? Kolaborasi apa yang kita lakukan antara guru, kepala sekolah dan orang tua siswa? Ada lagi Miss? Sudah cukup? Sudah baik Miss? Oke, terima kasih Miss. Lanjut pertanyaan ketiga. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah tadi dapat tercapai? Yang pertama, kita dapat mengundang orang tua untuk berdiskusi bersama serta turut hadir jika ada event atau acara di sekolah. Dan kita lakukan kan Miss? Yang kedua, rapat antara guru dan kepala sekolah. Ini sudah sering kita lakukan ya Miss. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan semua komunitas sekolah. Yang keempat, melakukan diskusi dengan sesama rekan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Bisa ya Miss? Sudah ada tambahan? Oke. Selanjutnya, kesimpulan hasil diskusi. Kira-kira kesimpulannya apa yang bisa ditambahkan dari data ini? Sebuah visi dapat terwujud dengan melakukan kolaborasi dengan seluruh komunitas yang ada di sekolah. Ya benar, visi yang baik disusun dengan memanfaatkan segala aset dan kekuatan yang ada. Yang ketiga, dengan membuat visi yang berpihak pada kebutuhan siswa, maka dapat membuat pelajaran menjadi aktif dan siswa merasa nyaman serta bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Yang keempat, visi itu mencerminkan karakter yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Itulah yang menjadi kesimpulan dari diskusi kita hari ini Miss. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi Miss? Apa yang bisa Miss dapatkan dari diskusi kita hari ini? Guru penggerak menghamba pada murid. Oke Miss. Demikian hasil diskusi kita hari ini Miss mengenai visi dan prakarsa perubahannya. Sekarang hari kita memulai. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Sudah? Mantap? Oke. Terima kasih Miss buat partisipasinya, buat keaktifannya. Semoga kita bisa merancang visi yang berpihak pada siswa dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah kita ya kan Miss, untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Baik Miss, terima kasih. Kita tutup dengan berdoa. Kita berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran.
Pancasila.